Selamat malam teman-teman. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, bisa dimulai dulu kali ya, biar nggak terlalu malam selesainya. Oke, Manda Lausche, apakah bisa dimulai? 对，改师，大家晚上好。老 Halo. 师，老师，先复习一下昨天的课。昨天我们讲过了上下实践。老师要提醒你们，如果上，kalau misalkan sang, dia menunjukkan panah ke atas. Kalau di waktu itu, kita pakai contoh kalender. Dia kalau sang menunjukkan ke atas, itu berarti waktu yang sudah berlalu. Siang menunjukkan ke bawah, itu berarti waktu yang akan datang. Tapi sang dan sia ini penggunaannya hanya untuk minggu dan bulan. Kalau tahun, 中文用 明年和去年，明年就是tahun depan，去年就是tahun lalu。还有第二，上和下的职位，posisi sang dan sia yang artinya posisi atau letak. Sang itu artinya menuju ke atas, berarti artinya letaknya berada di atas. Sia itu menunjuk ke bawah, berarti letaknya ada di bawah. 还有上和下的动词 atau kata kerja. Sang itu dia artinya naik, berarti memulai. Seperti sang ce itu berarti naik mobil. Xia ce berarti turun dari mobil. Kalau sang ce itu kan artinya memulai berarti naik. Kalau xia ce mengakhiri berarti udah selesai turun. Terus ini ada shengzi yang sering digunakan di kungsi. Misalkan lo shang, lo shang, lo di sini itu artinya lantai. Shang itu artinya atas. Jadi kalau lo shang itu lantai atas. Lalu yang kedua ini ada lo xia. Lo xia, lo itu artinya lantai dan xia itu bawah, berarti lantai bawah. Perlu diingat lo shang sama shang lo itu perbedaannya tipis tapi artinya beda. Kalau shang lo itu artinya naik ke atas. Jadi kata kerja dulu baru verb ya. Shang lo itu artinya naik ke lantai atas. Kalau xia lo itu artinya turun ke lantai bawah. 老师讲过了，上的意思就是开始。Jadi arti sang itu memulai. Kita bisa lihat di sini. Sangpan memulai kerja. Siapan selesai kerja. Hayo ke memulai kelas. Ke mengakhiri kelas. 还有要有两个意思，就是第一 ingin atau mau, 第二就是 harus. Jadi ini dia memiliki dua arti. Yang pertama itu ada ingin atau mau. Yang kedua itu ada harus. Misalkan contoh yang ini ada, 你要去哪里? Kamu mau pergi kemana? Yao di sini artinya mau. 第二，你要按时完成任务. Kamu harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Berarti di sini tuh artinya harus. Ayo, cukup belum, Pak? 然后我们昨天讲个都的用法就是名词 atau subjek tambah 都 动词 atau kata kerja sama objek. 我们先看例子吧。你喜欢中国菜吗？你喜欢中国菜吗？Kamu suka masakan Cina? 我都喜欢中国菜. Saya suka semua masakan Cina. To di sini tuh artinya semua. Kita lihat yang to arti yang kedua. To arti yang kedua itu artinya juga. Yongfa就是cara penggunaannya mingse, subjek satu, he, he itu di sini artinya dan. Terus subjek dua, baru to, habis itu kata kerja atau objek. 我们先看例子吧。你们会说中文吗? Kalian bisa ngomong Mandarin? 我和他都会说中文.
saya dan dia juga bisa ngomong Mandarin. Jadi penggunaannya itu kalau tou yang artinya juga itu harus ada he. Saya dan dia juga bisa ngomong Mandarin. Ini penggunaan tou yang artinya juga. 然后我们昨天讲过了不能 di sini tuh artinya tidak bisa. Puneng sama puyao itu artinya selalu 不好意思，我的意思是不可以，不能 sama 不可以 itu artinya sama. 不可以 di sini tuh yang artinya tidak bisa, tidak boleh. Puneng juga artinya tidak bisa. Tapi harus diingat, 不可以 itu dia ada kuiting atau enggak ada aturan. Misalkan nih, 公司里不可以乱丢垃圾. Di dalam perusahaan tidak boleh membuang sampah. Ini sebuah aturan. Kalau puneng itu dia termasuk ke keadaan. 我先读一下，你能帮我找保安吗？ Kamu bisa bantu aku cari satpam nggak? 我不能，我很忙. Aku nggak bisa, aku sibuk banget. Jadi puneng di sini arti nggak bisa yang memaknai keadaan. Bukan pukei. Pukei itu kan artinya tidak bisa, tapi apa ada aturannya. Kalaupun neng itu tidak bisa, tapi karena keadaan dia sangat sibuk. 还有第二例子，你今天能加班吗？ 我今天不能加班. Saya hari ini nggak bisa libur. Keadaan dia tuh 情况dia tuh nggak bisa libur. 还有我们昨天讲过了，已经 itu dia artinya sudah atau telah. Yongfa penggunaannya itu subjek, izin, kata kerja. It's 他已经离开了公司, dia sudah meninggalkan perusahaan. 领导已经等了你们1个小时, pemimpin sudah menunggu kalian 1 jam. Ayo, masang. Masang ini artinya tuh segera dengan cepat. Penggunaannya itu ada subjek, masang, kata kerja. Contohnya ini ada Qing ni masang kau suwo. Ni sebagai subjek, masang. Lalu kau suwo sebagai kata kerja. Tolong segera beritahu saya. TR. Wei yi masang ju kaise le. Meeting akan segera dimulai. Jadi masang ini dengan segera atau dengan cepat. Ayo, 今天我们要讲一点，di sini artinya sedikit. Iten sama yoten itu kadang suka tukar. Kalau yoten itu dia ada kayak agak yoten kan mau, agak demam. Yoten mang, agak sibuk. Kalau ini tuh hanya artinya tuh sedikit. Misalkan sedikit jauh atau enggak sedikit asin, sedikit manis. Kita contohnya pakai sedikit manis ya. Yo, iten, iten. Atau enggak butuh air sedikit misalnya kayak ini aja 需要一点水 nih 水需要一点水 butuh sedikit air 需要一点水 jadi 一点 itu artinya hanya sedikit perlu perlu sedikit air 我先读一下请给我一点时间 tolong beri saya sedikit waktu 我比你快一点 saya lebih cepat dari kamu sedikit lebih cepat dari kamu 说的清楚一点 bicara sedikit lebih jelas jadi 一点 di sini artinya sedikit 还有9个人疑点的意思，疑点的用法，你们听得懂了吗？疑点和有点，这个是好像一样，但是意思和用法不一样。
Jadi iten sama yoten itu hampir mirip, tapi arti dan penggunaannya itu hampir beda. Sis, shui, iten apakah boleh dipakai lause? Siswei. Maksudnya ini siswei yang mana ya? Siswei dan Absorber. iten. Tap air. Sishui. Oh, maksudnya Sishui. air. Sedikit air gitu. Sedikit menyerap air. Kalau Sedikit. kalau fabric kan dipakai biasanya itu kan sering dipakai penggunaan sishui. Oh iya iya menyerap siswa yang menyerap. Ini bisa sedikit menyerap air itu dia iten siswa. Jadi pakai iten dulu. Itiannya di depan ya, bukan Iya, sishui. iya itennya di depan. Jadi iten siswa. Yang ini. Oke. Hmm, itu si siswa. Nah, yang ini dia sedikit menyerap air. Kita pakai pelindungnya dulu. Hmm. Iten siswa sedikit menyerap air. Cita tayo mah. 没问题是吧？请Alfi 帮我读，稍等一下。要点洗睡, apakah artinya mau sedikit menyerap air? Jadi maksudnya tuh mau bilang mau sedikit menyerap air gitu, apa gimana? Kalau tadi Laushe bilang itian sishui itu sedikit menyerap air. Tapi kalau mau Iya, sedikit air berarti apakah harus tambahin yao itian sishui? mau sedikit menyerap air. Kayaknya udah aja, langsung aja itu sesuai nggak perlu yau. Karena yau itu mau, tapi yang selanjutnya itu yang dikerjakan gitu, tungci, verb. Nah, ya. Kalau itu yang sesuai itu kan nggak termasuk ya. Kalau di Cunguan ini, nah ini. Langsung, kalau kita mau bilang sedikit menyerap air, langsung aja sedikit menyerap air nggak perlu pakai yau. Ting tahu mah. 好的，明白了。Oke, sebenarnya nih yang sisway, sisway menyerap air ini bisa digunakan pakai iten. Tapi mungkin ada yang lebih cocok ya. Kalau menurut Klaus itu ada ini shawei. Hmm, Mungkin ini nggak dipelajari cara penggunaannya, tapi kayak diingat aja gitu. Shawei, sisway. Hmm, hmm. Nah, ini shawei juga artinya sedikit sisway. Ini masuk ke sengse aja ya, ke kosakata baru. Karena Shawei itu eh, masuk ke Mandarin yang lumayan sedikit menyerap air bisa juga air atau lumayan
atau enggak ini tuh sedikit menyerap, ya sedikit menyerap air. Ini bisa digunakan juga ini, jadi shawei itu katanya lebih khusus untuk kata yang penyerapan air. Kalau yang misalkan ini nih pakai itian si shui juga Jungkorean, orang Cinanya pasti ngerti. Cuman ini lebih khusus gitu. Ting datang lemah, ting datang le siapa? 我们继续待会儿，待会儿，待会儿di sini itu artinya sebentar lagi atau nanti. Kita lihat contoh yang pertama dulu ya. 我待会儿给你打电话. Saya akan menelponmu sebentar lagi. 待会儿我们一起去吃饭吧。没有吧？待会儿我们一起去吃饭. Kita akan pergi makan nanti. Jadi kalau yang di pertama itu 待会儿itu artinya sebentar lagi. Sebentar lagi saya akan menelpon kamu. Kalau di arti yang kedua, 待会儿itu artinya nanti. 待会儿我们一起去吃饭。然后第三，待会儿我会告诉你答案。Saya akan memberitahu, saya akan kasih tahu kamu jawabannya sebentar lagi. 待会儿 di sini tuh artinya sebentar lagi. Lalu kemarin kita sempat belajar masang. Masang itu segera. Ini penggunaannya hampir mirip sama 待会儿, tapi artinya beda. Kalau 待会儿itu kan sebentar lagi. Jadi penggunaannya tuh sedikit, penundaan waktunya tuh. Jadi kayak nanti atau sebentar lagi nggak terlalu lama. Kalau masang, masang itu segera, jadi nggak ada tertunda gitu. Kayak misalkan gua masang, Julai, saya akan segera datang. Jadi setelah dia mengungkapkan itu, dia beneran langsung pergi, langsung datang. Kalau misalkan Taiwan, sebentar lagi, jadi ada jedanya dulu gitu. Kayak misalkan jeda waktu 5 menit, 10 menit. 我待会儿去商店买东西. Saya akan pergi ke toko sebentar lagi untuk beli barang. Jadi masang itu segera, dia langsung dilakuin tanpa penundaan. Kalau Taiwan sebentar lagi atau nanti ada penundaan sekitar beberapa menit. Taiwan, Taiwan setelah subjek lause diperbolehkan menggunakannya sebelum subjek seperti 待会儿我们回家. 可以的，待会儿我们回家. Ini tuh nggak ada apa ya, nggak kayak grammar gitu. Harus ada rumus pastinya. 待会儿，我们回家. Wait, sebentar lagi kita pulang. Atau enggak 待会儿我们下班. Sebentar lagi kita selesai kerja. 我们下班. 可以的. Sebentar lagi kita pulang. 待会儿我们下班. Sebentar lagi kita selesai kerja. 其他的同学有问题吗？待会儿的意思的用法。待会儿马上. Jadi kalau 待会儿itu ada penundaan waktu. Kalau masang itu beneran langsung dikerjain. 没问题是吧？我请Fatimah 吧。Fatimah 帮我读待会儿从这里吧。
Saya baca, 老师。我先读一下，你跟着我。老师 baca dulu, nanti Fatima ikutin 老师ya. Oke, oke. 我待会儿给你打电话。我待会儿给你打电话。很好。待会儿我们一起去吃饭。待会儿我们一起去吃饭。待吃饭，待会儿吃饭。吃饭。Dia kalau ada H itu lidahnya dilipat ke atas, ditempelin ke langit-langit. 吃饭。Itu yang susah. 吃饭，吃 Teh, 饭，teh, teh. Memang ini untuk pelafalan Mandarin tuh yang paling susah ini. 嗯，没事，慢吃慢吧。饭，嗯对，继续。待会儿，OK。待会儿我会告诉你答案。待会儿我会告诉你答案。很好，谢谢。嗯，不好意思。呃，我们继续。别，别di sini tuh artinya jangan. Kemarin, 昨天我们讲过了，不要juga artinya itu jangan. Jadi kalau pie itu dia lebih ke bahasa lisan,口语, atau enggak sehari-hari. Dia tuh ngomongnya tuh artinya tuh lebih kasar. Kayak misalnya pie sohua. Kalau misalkan lagi sangpa nih, kita lagi kerja, terus misalkan ada eh, ada orang Indo yang ngomong, tiba-tiba ada orang Indo yang lagi ngobrol, terus tiba-tiba ada orang Cina, Cungkoren, misalkan bilang, pie sohua, itu tandanya dia lagi marah. Karena ini pie itu dia lebih ke kasar kata-katanya tuh. Kalau puyao itu dia lebih ke shumenyu atau bahasa buku, dia lebih ke lembut dan lebih sopan. Misalnya puyao ci, jangan terburu-buru. Jadi kalau pie itu biasanya orang-orang tuh lebih marah orang yang itu. Jadi larangannya tuh larangan yang lebih kasar kayak perintah langsung lah. Jangan ngobrol dong gitu. Misalkan pie sohua, pie tarawo, jangan ganggu aku gitu. 我们先看例子吧。别担心，我会帮你。Gak usah khawatir, jangan khawatir. Saya akan bantu kamu. 别着急，我们待会儿就到。Gak perlu khawatir, jangan khawatir. Kita udah mau sampai bentar lagi. 待会儿 bentar lagi, 就到 sampai. Nah, ini nih, 别玩手机, jangan main handphone. Jadi ini lebih besarnya tuh yang artinya tuh lebih kasar, lebih ke memarahin lah. Terga ada juga yang dia kalau misalkan kita mau bilang yang lebih sopan itu yang lebih nggak terlalu marah, mungkin kita lebih baik pakai kuyau. Kalau misalkan sama atasan ya, kalau misalkan sama teman ya bisa pakai pie. Pie tansin, jangan khawatir, wohoi pang nih. Saya akan bantu kamu. Pie cauci, jangan khawatir. Tansin sama cauci itu artinya sama khawatir. 我们待会儿就到, kita mau sampai bentar lagi. Kalau yang ini, Pewan Soji, jangan main handphone. Ini udah pasti nih. Artinya tuh lebih ke pengungkapan yang kasar atau marah. 同学们，别和不要，你们听得懂了吗？别和不要，听得懂了是吧？Wah, 请，嗯、Kartika Chandrasari Pangwotu, Ya, 老师，帮我对一下。老师先读，你跟着我。别担心，我会帮你。别担心，我会帮你。别着急，我们待会儿就到。别着急，
我们待会儿就到，别玩手机。别玩手机。很好，谢谢你。我们继续。哦，对了，加油，加油，这个是生字，加油itu dia lebih ke menyemangati. Kalau misalkan eh, jayo ini dia lebih ke kata kerja. Kalau misalkan semangatnya doang itu cingsen. Kalau misalkan kita mau bilang, aku nggak ada semangat, womeo jayo itu artinya salah. Harusnya itu kita pakainya womeo, womeo, cingsen, terus cingsen. 对，我没有精神，kita kasih pingin dulu. Saya nggak punya semangat, atau nggak saya nggak semangat. Jadi kita harusnya pakai cingsen. Kalau cayo itu dia kata kerja, kalau cingsen itu dia kata benda. Hmm. Kalau cayo itu karena kata kerja kayak dipakai buat nyemangatin orang. Kalau misalnya kita bilang saya nggak ada semangat, kita pakainya cingsen. Cingsen yo disingkat cayo gitu. Cingsen. Enggak gitu maksudnya. Kalau cayo itu dia kata kerja. Jadi kalau misalkan kita mau nyemangatin orang, kita mau nyemangatin orang harusnya pakai cayo. Kalau kata bendanya ya cingsen. Ayo, kalau dipisah hurufnya menambahkan oli. Bener. Ya, awas loh ini cayo sama ini bukan menambahkan oli dia ngisi bensin. Cayo. Ini jangan sampai salah nada. Nah, bukan yang ini deh kayaknya. Bentar. Nggak usah cek dulu. Cayo. Nah, yang isi bensin. Yo, ya ini yang ini deh kalau nggak salah. Ini bisa jadi isi bensin. Hmm, pingin dulu. Terus ini nih, ada juga yang kita tambah dikit, hansnya sama ya. Kita tambah dikit, cayo, can. Nah, kalau yang ini pom bensin. Kalau yang cayo, ini isi bensin sama semangat. Jadi kayak menurut kalau belajar tuh dulu ya pandangan mereka tuh kalau kenapa sih Cayo ngisi bensin sama Cayo semangat itu sama? Karena menurut mereka tuh kayak ngisi semangat tuh sama maknanya tuh kayak sama gitu sama ngisi bensin menurut pandangan mereka tuh. Jadi Cayo ngisi bensin sama Cayo yang semangat itu artinya sama. Penulisannya maksudnya penulisan sama penyebutan. Cayo-chan, Cayo, gitu dia. Eh, Chan. Hmm, 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 Penulisin.
来，我们继续尝试。尝试di sini dia itu tungsi kata kerja. Dia artinya tuh usaha atau mencoba. 我先读一下，我们可以尝试不同的方法。Kita bisa, 我们可以 kita bisa 尝试 mencoba 不同 itu artinya nggak sama. Fangfa itu metode atau cara. 我们可以尝试不同的方法。Kita bisa mencoba metode yang berbeda atau cara yang berbeda. Putong itu dia sama kayak puiyang artinya ya. Nggak sama. Putong, puiyang artinya sama. Puiyang berbeda dan cara yang beda tidak sama. Putong juga putong. DR 我会尝试解决这个问题。我会di sini artinya bisa,会di sini tuh artinya akan, bukan bisa. 我会尝试, saya akan mencoba 解决. 解决 itu menyelesaikan 这个问题, masalah ini. 解决。我会尝试解决这个问题. Saya akan mencoba menyelesaikan masalah ini. Ini kita sengsi baru ya, cece. Itu dia menyelesaikan. 有问题. Di mana ya? Pu sama puiyang apa bedanya? Putong sama puiyang apa bedanya? Gitu mungkin maksudnya ya. Dia artinya sama, tapi penggunaannya yang agak sedikit berbeda. Kita lihat di sini nih. Artinya tuh sama-sama tidak sama atau berbeda. Tapi kalau yang puiyang tuh lebih ke apa ya? Ke keadaan. Dia puiyang itu lebih ke yang informal. Kalau putong itu dia lebih ke formal. Misalkan itu kalau puiyang itu biasanya digunakannya tuh ya yang percakapan sehari-hari atau kowi. Kalau yang putong itu lebih ke yang formal atau shumeni. Tapi artinya tetap sama kok. Eh, Khairul knitting tuh tong lemah. Minta tong le siapa? 请Silvani Solving Shell berarti untuk identifikasi barang bisa pakai dua-duanya. Berarti untuk identifikasi barang bisa dipakai dua-duanya. Iya, bisa dipakai dua-duanya. Tergantung lawan bicaranya. Kalau misalkan mungkin menurut Lause tuh lebih baik digunakan yang puiyang. Karena kalau misalkan adanya kita pelafalannya salah, tapi mereka pasti tahu puiyang tidak sama. Tapi kok biasanya putong artinya tidak mengerti atau tidak maksud Lause apa salah ya ini biasanya tuh salah di nada. Ting putong. Karena kan kalau putong sama putong itu beda. Jadi kalau putong itu dia ada kayak ada anginnya gitu. Tunggu bentar. Pasien harus Pak. Jadi
putong itu dia nggak ngerti artinya nih yang ini putong. Makanya nih nada sama kayak putong. Nah, putong. Nah, iya betul itu putong. Jadi kalau yang beda itu dia harus ada anginnya, putong. Nah, kalau yang ini kan artinya nggak ngerti. Kalau yang ini artinya beda. Man, hai, cece. Nah, jadi ini untuk yang barang bisa dipakai dua-duanya, tapi Lause sarankan itu lebih baik pakai yang puiyang. Karena takutnya kita pelafalannya salah, TKA-nya menangkapnya yang putong, yang tidak ngerti. Jadi lebih baik digunakan yang puiyang. Kalau misalkan puiyang itu kita nadanya salah, tapi mereka bakal masih bisa ngerti. 还有，我们继续第三的例子，你应该尝试一下新的方法，可能会更有效。有效 itu lebih efektif. Yo itu tuh ada. Xiao itu tuh kayak efek. Jadi yo xiao itu efektif. Keng lebih. Keneng hui mungkin bisa atau mungkin akan lebih efektif. Ni ingkai, ingkai, ni men, me. Ingkai, ingkai itu artinya seharusnya. Yao, visi, yang de, ingkai, yao, visi, siao. Ini semua artinya tetap sama harus. Cuman kayak ingkai. Ini dari keempat ini, yao, ini dia lebih ke sehari-hari. Yang yao. Kalau yang lainnya itu dia lebih ke bahasa yang formal. Ini lebih informal. Yang tiga ini dia formal, formal. Ini tingkatannya tuh di level 3. Jadi gitu, di atas yau. Kalau yau kan misalkan kita di tingkatan keempat. Ini yang ketiga. Terus yang visi, visi itu yang kedua. Xiao itu yang pertama. Jadi dia xiao itu benar-benar formal. Kalau misalkan udah meeting, udah kayak ngobrol-ngobrol hal-hal penting itu pasti pada pakainya tuh visi, xiao. Tapi arti dan penggunaannya itu sama. Artinya harus semua. Ningkai changse, kamu harus menggunakan atau mencoba. Kamu harus mencoba isya fangse. Kamu harus coba metode yang baru. Kena hui keng you xiao. Mungkin akan lebih efektif. Changse ini verb atau kata kerja. 尝试的意思，你们听得懂了吗？好，听得懂了，没问题是吧？请，嗯，Wahib 帮我读。喂，Wahib 你在吗？Wahib 在吗是吧？请，嗯，Khairul Anwar 帮我读。Oke,
一下你跟着我。可以尝试不同的方法。我们可以尝试不同的方法，不同不同 dia lebih ke ada si itu anginnya. 不不同，同。对。第二，我会尝试解决这个问题。我会尝试解决这个问题。对，你应该尝试一下新的方法，可能会更有效。你应该尝试一下新的方法，可能会更有效，有更效，更有效。对，很好，谢谢你。不起，其他的同学有问题吗？没问题是吧？我们学习继续守时。守时itu artinya bisa mengurus, mengatur, atau merapihkan. 我先读一下，请把桌子上的东西收拾一下。我们学过了，桌子上 di atas meja，请 tolong rapihkan. Kalau di sini berarti rapihkan. Tolong, mention. Tolong rapihkan. Ini yang kedua ya. Barang yang ada di atas meja. Ini yang ketiga. Sing, tolong rapikan barang yang ada di atas meja. Sang, ini yang keempat. Jadi Mandarin itu kadang dia dibalik-balik si penerjemahannya tuh. Sing, Pak. Pak, di sini itu dia kayak kata untuk melakukan gitu. Sing, Pak. eh, yang dilakukannya itu merapikan barang yang di atas meja. Jadi, Cing, Pak, tolong rapikan barang yang ada di atas meja. 第二，我已经收拾好了所有的事情。昨天我们学过了都itu artinya semua dan juga kalau sekarang ini ada soyo. Soyo ini juga artinya semua. Terus perbedaannya apa, Lause? Jadi perbedaan to sama soyo itu dia lebih ke kita yang bahas dulu yang ini deh, yang to kalau to itu artinya keseluruhan. Terus biasanya juga tuh kayak orang gitu, kayak misalkan kita, mereka, terus kalian. Atau itu biasanya tuh yang jamak taman, niman, woman. Kalau soyo itu kayak ada barangnya gitu, kayak ada kepemilikannya soyo. Itu dia lebih. Contohnya tuh hmm, soyo de 学生 contohnya tuh misalkan soyo de 学生通过了考试
Kalau soyo itu dia ada ininya nih pemakaiannya tuh soyo. Hmm, iya sih. Zongzi. Lalu Lausha bantu menuliskan artinya. Oke, bentar ya. Lausha kasih ininya dulu. Predikat. Nah, contohnya ini ya. 所有的学生通过了考试。嗯，所有的学生通过了考试。Jadi soyo itu dia lebih ke kepemilikan atau keseluruhan. Ini sih soyo itu dia lebih ke keseluruhan. Kalau misalkan semua itu, kalau misalkan tou itu artinya semua keseluruhan. Hmm. Aman, iman, woman. Kalau soyo itu dia lebih keseluruhan kayak misalnya ini. Soyo de 学生 kasih rutinnya dulu. Pinin. Hmm, hmm. 所有的学生通过考试 seluruh siswa lulus ujian. Amin. Hari Sabtu ujian ya. Amin lulus semua. Jadi kalau tau itu lebih ke semua kayak orang woman tau, tamen tau, kita semua nggak bisa. Woman soyo nggak bisa. Harus soyo te gitu ya. Soyo dia lebih ke keseluruhan. Kalau misalkan contoh apa lagi ya kalau saya kasih. Kalau soyo tuh dia lebih ke benda yang jelas ya. Kayak misalkan murid. Kalau toh itu lebih ke woman, niman. Misalkan seluruh karyawan harus mematuhi perusahaan. Kayak aturan perusahaan. Soyo te Genkong Ingkai Junso. Junso ini dia mematuhi. Kungse de Hui seluruh karyawan harus mematuhi peraturan perusahaan. Kueitse, kemarin kita udah belajar aturan itu quieting ya. Ini kita ada kita baru lagi kueitse, artinya sama dia kata benda penggunaannya juga lebih sama. Seluruh karyawan harus mematuhi aturan perusahaan. Jika soyo itu dia lebih ke seluruh. Kalau tau itu lebih ke semua. Niman tinggi tetong lemah.
听得懂是吧？我们继续。第三，老板让我手试一下这个项目。Bos meminta atau menyuruh saya untuk mengurus mengurus di sini tuh dia social di sini tuh dia lebih ke mengurus artinya. Kalau yang pertama itu kan merapikan, yang kedua mengurus dan yang ketiga juga ini mengurus. Social isya jika siangmu, bos meminta saya untuk mengurus proyek ini. Masih proses memahami WKWK, masih belum paham tapi lanjutnya dulu. Oke, 我们先讲都和 soil 吧. Karena Tau sama soyo itu lumayan sering digunakan ya dalam bahasa sehari-hari Mandarin. Penggunaan isya di sini maksud artinya tuh sebagai apa ya? Agak lupa-lupa ingat. Isya di sini tuh dia lebih ke bukan sebentar ya. Kalau parang resource isya kayak artinya tuh kalau di gimana ya? Dia kalau di Indonya tuh dia nggak ada arti sebentar. Jadi kayak aduh, ini ada beberapa bahasa Mandarin yang nggak bisa diterjemahkan ya. Lapangan Mengurus dulu, resource. Gimana? mengurus kalau kalau Iya, bisa mengurus dulu proyek ini kayak gitu loh. Lebih ke kayak gitu nggak sih, Lausya? hmm, kalau mengurus dulu dia pakai sen. Ini tuh yang bagian isya itu kayak pangwo pangwo tuh isya bantu aku dulu gitu kayak hal yang artinya tuh sebentar. Isya tuh artinya tuh sebentar. Tapi kayak yang gak terlalu lama gitu. Kayak ngurus dulu, ya bisa sih masuk ke ngurus dulu. Tahu parang wo seisya jika siangmu. Bos minta saya kalau dulu tuh harusnya pesin. Tapi kalau di Indoin, dia bisa artinya ke mengurus dulu. Tapi kalau misalkan kita mau bilang, kamu urus dulu masalah yang ini, kita harus ke SIM. Aduh, ini pun pasti susah dipahami lagi. Gimana harus dijelasinnya ya? Nah, kita bahas dulu yang ini. Itu isi dulu tanpa ada konteks prioritas. Iya, iya, iya. Betul, ini nggak ada konteks prioritas kayak tahu kan yang solusi isi. Jadi, ya memang ini artinya dulu, tapi nggak ada konteks prioritas. Oke, jadi artinya bukan sebentar ya. Mungkin maknanya ngurusin masalah ini bentar gitu, tapi nggak ada harus diterjemahin. Bos minta saya sebentar ngurusin proyek ini nggak gitu ya. Oke, kita bahas dulu yang soyo ya, soyo sama tow. Soyo mungkin lebih centan tuh, lebih simpel. Kita ingatnya gini aja, soyo itu seluruh, kalau tow itu semua. Misalkan semua orang, penggunaannya lebih susah sih, lumayan susah ya. Soyo dan seluruh karyawan. Kayak gini aja deh, kita lihat yang ini. Tow, tow itu digunainnya untuk kayak kita semua, mereka semua, kalian semua. Nggak bisa kayak kalian seluruh, kita seluruh gitu. Terus kalau yang Soyo itu seluruh seluruh karyawan. Gini aja dulu kita bahasnya. Jadi perbedaannya pakai yang seluruh sama semuanya aja dulu. Karena ini memang harus detail banget, tapi sejen pukul, Pak. Melpan, Pak. Tuh, Soyo. Tuh, sejen pukul.
seluruh. Biar kita paham intinya aja dulu ya. Nah, ini kayak gini. Oh, Hayawan Rima. Hewan ti siapa? Cing. Eh, ini deh, Mas Dimas, Pangwotu. Dari Cing sampai Laupan. Ada. Oke. 我先读一下，你 Cing. 跟着我。Oh, 好 oke. 吗？请把桌子上的东西收拾一下。请把桌子上的东西收拾一下。嗯，好，我已经收拾，我已经收拾好了所有的事情。我已经收拾好了所有的事情。嗯，老板，让我收拾一下这个项目。老板让我收拾一下这个项目。对，很好，谢谢你。Kalau nanya tentang penggunaan yao lagi, boleh nggak, Lause? Boleh, boleh. Kita balik lagi ke penggunaan yao. 在哪里不明白我们讲了吧？要哪里要？Boleh silakan. Fatimah, tuh, tuh, tuh. Fatimah, yao yang mananya yang kurang paham, kurang paham. Itu waktu, gimana ya? Kan kadang kita mau bilang yao, tapi konteksnya konteksnya jadi kayak mau, padahal sebenarnya bilangnya harus kayak gitu loh, Rausya. Gimana ya? Dengan contoh contoh kasusnya tak cari dulu coba. Oke, coba mau bilang kayak gimana? Makanya saya harus pulang sekarang, tapi malah nangkepnya orang Cinanya itu saya mau pulang sekarang kayak gitu. Nah, Hmm, itu apakah emang harus pakai kata yang lain bukan pakai yao kayak gitu loh. oke. Kalau Hmm. untuk yang penggunaan barusan, itu harus pakai kata yang lain. Karena bisa jadi penangkapannya beda ya, kayak jadi seolah-olah kita mau pulang sekarang. Lebih baik pak pakai yang 需要，我需要现在回家. Aku harus pulang sekarang. Lebih baik pakai yang itu. Karena kan ada beberapa secing keadaan yang kata kalimat itu nggak bisa dipakai gitu, kurang cocok dipakai. Karena ya itu dia. Jadi 可能我发给你们建议 Mandarin itu dia kalau hanya untuk dipelajari itu mungkin susah ya. Karena kita, aduh pusing ini yau ini sama yang lain tuh banyak banget contohnya kayak tadi soyo sama tow. Mungkin nanti tuh kalau misalkan teman-teman nih sering denger, sering ngobrol atau nggak sering lihat gitu, nanti tuh bakal tumbuh cingkan. Cingkan itu kayak perasaan gitu. Kalau misalkan kita ngomong kayak mungkin Mbak Fatimah barusan udah ada tumbuh-tumbuh cingkan gitu ya. Aku mau pulang, aku harus pulang sekarang. Tapi kalau pakai yau itu lebih aneh. Itu udah mulai tumbuh perasaan. Kalau misalkan mau bilang saya harus pulang sekarang pakai yau itu nggak bisa gitu. Itu dia sebenarnya tujuan utama belajar Mandarin itu kita bisa merasakan cingkan, feeling gitu, perasaan kalau
pakai kata ini tuh kayaknya nggak cocok gitu. Berarti Saya kalau harus misalnya, pulang. oh, oh. Iya, gimana? Kan kalau tadi kan penggunaan pisu sama suyao itu kan Lausha menyatakan kalau posisi rapat atau kondisi yang lebih serius kayak gitu. Nah, Iya, kan iya, kalau iya. harus pulang lebih cepat itu kan kadang kondisinya emang nggak serius tapi mau bilang udah nggak usah kerja aku harus pulang cepat gitu loh kayak gitu sebenarnya. Cuman Oh, kalau iya, pakai iya, yao iya. kan kalau pakai yao kok nggak nyampe pesan Iya, yang iya, teh, teh, penting. teh, teh. Ya, mungkin bisa dipakai yang xiao. Bisa dipakai yang xiao. Tuh, bagus, Mbak. Udah mulai tumbuh-tumbuh perasaan feeling nggak cocok nih pakai kata ini. Emang itu ya yang harus didapat dari belajar bahasa Mandarin tuh. Karena kan Mandarin katanya udah ribuan, 60.000 lebih. Kalau kita untuk mempelajari sama menghafal dong pasti lebih susah. 怎么样？要的意思和用法你听懂了吗？Berarti sio pun nggak harus dipakai di kondisi formal ya. Untuk kata-kata bahasa Mandarin yang formal sama yang nggak formal itu sebenarnya walaupun maknanya itu formal, dipakai yang dia nggak formal itu nggak apa-apa, sah-sah aja sebenarnya. Mereka tuh tetap paham, cuman kayak ya biar kita bisa tahu lah gitu apa sih perbedaannya yao, ingkai, xiao sama pishi biar kita lebih paham. Kalau misalnya kita lagi sehari-hari nih, wo xiao huija dibilang juga nggak apa-apa kalau misalnya nggak lagi meeting. Aku harus pulang sekarang. 没问题，这样子。听得到是吧？其他的同学有问题吗？没问题是吧？可能今天的课先到这里吧，我们下课，谢谢大家。Oke. 谢谢老师. Seperti biasa kita boleh foto dulu ya. Yang lainnya boleh buka kamera nggak? Sebenarnya kemarin dari kemarin foto cuma aku sama Amanda Lausi doang. Teman-teman. Oke. Oke ya. Satu, dua, tiga. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Besok kita ketemu di kelas terakhir ya. Untuk satunya kita ujian akhir. 加油，大家！谢谢你们。加油，谢谢。